Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Fitri. Saya dari Prodi S1 Perawatan dengan NIM 2023-01003, di mana beradanya saya di sini untuk mempresentasikan tugas yang diberikan oleh Bapak Muhammad Rozani, SCAP Nurse MCAM. Adapun materi yang akan saya bawakan mengenai sistem informasi keperawatan, sistem informasi dalam keperawatan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai materi yang akan saya bawakan dari materi Bapak, yaitu mengenai sistem informasi yang merujuk pada keseluruhan pengaturan atau sistem yang digunakan untuk mengumpulkan atau memproses, menyimpan, dan mengumpulkan informasi untuk mendukung pengembalian keputusan dan operasi dalam suatu organisasi. Konsep ini melibatkan beberapa komponen yang saling terkait dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun materi selanjutnya yaitu mengenai komponen utama dari sistem informasi. Adapun komponen utama yaitu terbagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya adalah yang pertama adalah perangkat keras, alat fisik seperti komputer server dan perangkat input ataupun output. Yang kedua adalah perangkat lunak, program yang mengelola data seperti sistem informasi dan aplikasi. Dan yang selanjutnya, yang ketiga adalah informasi mentah yang diproses menjadi informasi yang berguna. Yang keempat, manusia pengguna atau pihak yang mengelola dan menggunakan sistem informasi. Dan yang kelima adalah langkah-langkah untuk mengelola data menjadi informasi. Yang keenam adalah jaringan penghubung antara perangkat untuk mentransfer data. Materi selanjutnya, adapun fungsi-fungsi utama dalam pengumpulan informasi adalah yang pertama pengumpulan data, yang kedua adalah pemrosesan data, yang ketiga adalah penyimpanan data, yang keempat adalah distribusi informasi, yang kelima adalah penggunaan informasi. Adapun aspek-aspek psikologis dalam penerapan komputer adalah pihak-pihak yang terlibat dalam user, manajemen, profesional SI, vendor, perlangganan. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu aspek psikologis dalam penerapan komputer yang melibatkan interaksi antara berbagai pihak yang terlibat dan fokus pada persepsi, respons, dan adaptasi terhadap teknologi. Adapun user atau pengguna perlu merasa nyaman dengan teknologi mereka dan biasa merasa cemas atau kesulitan jika sistemnya itu sulit digunakan atau tidak ada perubahan besar dalam pekerjaan mereka. Yang kedua adalah manajemen yang harus yakin bahwa teknologi akan meningkatkan efisiensi mereka jika harus mengelola perubahan-perubahan yang mengurangi ketidaksetiaan di kalangan karyawan. Yang ketiga adalah profesi SI adalah sistem informasi profesional. SI sering menghadapi stres dalam mengembangkan dan memelihara sistem. Kepuasan kerja mereka dipengaruhi oleh keberhasilan sistem yang mereka buat. Yang keempat adalah vendor. Vendor harus memastikan produk yang berkualitas dan membangun hubungan baik dengan pelanggan. Kepuasan pelanggan akan memengaruhi reputasi mereka. Itu adalah vendor. Yang kelima adalah pelanggan. Pelanggan ingin produk yang sesuai dengan harapan dan mudah digunakan. Mereka juga merasa khawatir dengan teknologi baru jika mereka tidak familiar atau kehilangan kontrol dengan menggunakan teknologi. Berikut adalah beberapa manfaat komputer dalam keperawatan. Yang pertama yaitu pengelolaan rekam medis elektronik atau RME, mempermudah penyimpanan akses dan pembaruan rekam medis. Pasien mengurangi kesalahan dalam pencatatan. Yang kedua adalah pelaporan dan dokumentasi, mempercepat pembuatan laporan dan dokumentasi sehingga perawat memiliki lebih banyak waktu untuk merawat pasien. Yang ketiga adalah pemantauan kesehatan pasien, membantu pemantauan tanda-tanda vital pasien secara real time atau analisis yang lebih lanjut dalam pengembalian keputusan medis yang lebih cepat dan lebih dipermudah. Yang selanjutnya, materi selanjutnya yaitu sejarah sistem informasi dalam keperawatan.
Adapun sistem informasi keperawatan adalah kombinasi ilmu komputer, ilmu informasi, dan ilmu keperawatan yang disusun yang memudahkan manajemen dan proses pengembalian informasi dan pengetahuan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan asuhan keperawatan. Di situ sudah dijelaskan oleh para ahli dari sejarah yang bisa kita ambil bahwa sistem informasi keperawatan itu merupakan gabungan ilmu komputer, ilmu informasi, dan ilmu keperawatan yang dirancang untuk manajemen keperawatan. Adapun materi selanjutnya yaitu sejarah singkat informasi keperawatan. Komunikasi ini adalah hal yang sangat penting bagi tubuh institusi perawat kesehatan karena banyaknya bagian departemen yang terlibat dalam proses keperawatan. Pasien, pelayanan, dan manajer keperawatan harus memasukkan banyak data atau informasi mengenai pasien-pasiennya. Mulai dari saat masuk hingga keluarnya pasien. Saat ini komputer secara penting untuk pengaturan atau komputer sangat berperan penting dalam ilmu kesehatan yang ada di sekitar kita. Selanjutnya itu makin kompleks. Yang pertama yaitu makin kompleks yang masalah keuangan. Masalah keuangan akan lebih mudah atau proses pembayaran kita bisa melakukan secara online dengan adanya teknologi. Yang kedua adalah melaporkan permintaan beberapa bagian departemen. Itu juga dapat mempermudah tenaga kesehatan dalam melakukan aktivitas atau kegiatan yang ada di lingkungan rumah sakit atau di tenaga kesehatan. Yang ketiga adalah kebutuhan komunikasi dari tim perawat kesehatan yang berbeda. Yang keempat itu pengetahuan yang relevan untuk perawat pasien. Dengan adanya hal-hal tersebut, tugas-tugas daripada perawat akan semakin mudah. Adapun materi selanjutnya yaitu dokumentasi asuhan keperawatan. Yang pertama adalah pengkajian keperawatan, yang kedua adalah diagnosa keperawatan, yang ketiga adalah intervensi keperawatan, yang keempat adalah implementasi dalam keperawatan, yang terakhir adalah evaluasi ringkasan atau dokumentasi asuhan keperawatan beserta contoh-contohnya. Yang pertama adalah pengkajian keperawatan, mengumpulkan data tentang kondisi pasien baik fisik maupun psikologis, contohnya keluhan, nyeri utama setelah operasi, atau tanda-tanda vital riwayat daripada penyakit pasien. Yang kedua adalah diagnosa keperawatan atau mengidentifikasi masalah pasien berdasarkan data-data pengkajian. Contohnya adalah diagnosa nyeri. Yang ketiga adalah intervensi keperawatan, tindakan yang dilakukan untuk mengatasi masalah pasien. Contohnya memberikan analitik sesuai indikasi ajaran pasien, teknik pernafasan untuk mengurangi rasa nyeri, atau pemantauan tanda-tanda vital setiap 4 jam. Yang keempat adalah implementasi pelaksanaan tindakan yang telah direncanakan. Contohnya adalah memberikan obat yang ditentukan oleh dokter, instruksi pasien, monitor, dan tanda-tanda vital pasien. Yang kelima adalah evaluasi menilai apakah tujuan tercapai atau perlu penyesuaian tambahan. Adapun materi selanjutnya yaitu mengenai pengenalan Microsoft Office yang terbagi menjadi 3 bagian. Contohnya yaitu Microsoft Word, program pengelola kata yang digunakan untuk membuat atau mengedit dan memformat dokumen teks seperti surat laporan, dan artikel-artikel lainnya. Yang kedua adalah Microsoft Excel, yaitu program pengelola angka yang digunakan untuk membuat dan mengelola daripada data serta melakukan perhitungan analisis data dan membuat grafik. Adapun materi yang ketiga yaitu Microsoft PowerPoint, program yang digunakan untuk membuat presentasi visual
dengan kombinasi teks, gambar, grafik, dan juga multimedia. Biasanya digunakan untuk tujuan presentasi atau bisnis pendidikan. Adapun materi selanjutnya mengenai jendela editor MS Word. Adapun fungsi jendela editor MS Word adalah yang pertama adalah menu home, yang kedua menu insert, yang ketiga menu page layout, yang keempat adalah menu reference, yang kelima adalah menu malings, dan yang keenam adalah menu review, yang ketujuh adalah menu view. Adapun materi selanjutnya mengenai teknik penulisan persentase. Adapun teknik-teknik penulisan persentase ditentukan oleh beberapa bagian, diantaranya yaitu tentukan topik atau pilih topik yang jelas dan relevan. Yang kedua adalah siapkan materi, yaitu kumpulkan informasi dari sumber yang kredibel. Yang ketiga adalah identifikasi bahan materi, pilih informasi yang penting dan relevan. Yang keempat adalah poin penting, yaitu fokus pada poin utama yang akan disampaikan. Yang kelima adalah pesan dalam berbagai format. Gunakan teks, gambar, grafik, video untuk memperjelas daripada pesan. Yang keenam yaitu materi jelas. Gunakan bahasa yang mudah dipahami. Yang ketujuh adalah sistem susun materi secara terstruktur, mulai dari pengantar hingga kesimpulan. Dengan langkah-langkah ini, presentasi Anda akan lebih efektif dan mudah dipahami. Dan sebelum melakukan presentasi, kita juga harus menyiapkan tekad kita atau keberanian kita dan belajar bagaimana cara berkomunikasi dengan baik dan benar, bagaimana juga mimik yang harus kita bawakan atau gerakan-gerakan yang harus kita bawakan ketika kita melakukan presentasi. Adapun ciri-ciri slide yang baik, materi selanjutnya itu mengenai slide. Adapun ciri-ciri slide yang baik yaitu yang pertama adalah perkuat penjelasannya, bukan mengulang pesan. Yang kedua adalah teks ringkas, hindari bold. Yang keempat, slide mudah digunakan. Yang kelima, sederhana. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu satu slide satu pesan. Kesimpulannya adalah slide baik dalam presentasi harus sederhana, fokus, dan mendukung penjelasan pembicara. Setiap slide harus menyampaikan satu pesan utama dengan teks yang ringkas, desain yang bersih, dan elemen visual yang memperjelaskan, bukan mengalihkan perhatian. Hindari pengulangan dan penggunaan bulut yang berlebihan atau penggunaan kata-kata yang berlebihan yang susah untuk dipahami oleh pendengar. Berlebihan agar audiens tetap fokus dan informasi mudah dipahami oleh audiens. Adapun materi selanjutnya mengenai teknologi informasi dalam keperawatan. Adapun teknologi informasi keperawatan yaitu terbagi menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah sistem informasi kesehatan HIS untuk menjamin data rumah sakit. Data kesehatan atau data rumah sakit lebih jelasnya ya. Kesehatan rekam medis elektronik EHR pasien. Yang selanjutnya adalah informasi kesehatan hasil dari lab dan pemeriksaan digital. Adapun sistem elektronik kesehatan telemedik ini untuk konsultasi jarak jauh. Semua ini mendukung efisiensi dan kualitas perawat dan pasien. Adapun materi selanjutnya mengenai komponen-komponen teknologi informasi. Yang pertama adalah komputer. Komputer adalah alat elektronik yang digunakan untuk memproses data dan informasi. Dan yang kedua adalah mikroelektronik. Mikroelektronik adalah teknologi yang berhubungan dengan pembuatan dan penggunaan daripada komponen elektronik kecil seperti chip atau transistor. Komponen-komponen kecil ini digunakan dalam perangkat teknologi seperti ponsel, komputer, dan perangkat lainnya. Adapun
Telekomunikasi adalah proses mengirimkan informasi jarak jauh, baik dalam bentuk surat, suara, data, ataupun gambar. Teknologi ini mencakup berbagai sistem seperti telepon, internet, dan satelit. Dan yang ketiga adalah komponen ini bekerja sama untuk memungkinkan pertukaran informasi yang cepat dan efisien di dunia modern. Adapun materi selanjutnya yaitu fungsi sistem informasi keperawatan. Adapun fungsi dari sistem keperawatan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah proses perawatan pasien. Yang pertama adalah proses perawatan pasien yang membantu mencatat dan memantau informasi pasien secara real time. Dan yang kedua adalah proses manajemen bangsal yang memudahkan pengelolaan bangsal dan sumber daya lainnya. Yang ketiga adalah proses komunikasi antara perawat dan dokter dan staf kesehatan. Yang keempat adalah proses pendidikan dan penelitian yang mendukung kegiatan pendidikan dan penelitian dengan menyediakan data yang diperlukan. Adapun materi selanjutnya mengenai fasilitas teknologi informasi yang ada di ruang keperawatan. Yang pertama adalah komputer, telenursing, dan internet. Yang ketiga adalah internet. Baik, saya menjelaskan satu persatu mengenai komputer yang digunakan untuk mencatat data dan mengakses informasi pasien serta mengelola data keperawatan. Yang kedua adalah telenursing. Apa sih yang dimaksud dengan telenursing itu? Telenursing memungkinkan perawat untuk memberikan perawatan dan konsultasi jarak jauh melalui teknologi telekomunikasi. Yang ketiga adalah internet, memungkinkan akses cepat ke informasi medis, catatan pasien, dan juga komunikasi dengan profesional kesehatan lainnya atau bekerjasama dengan fasilitas pelayanan keperawatan lainnya. Dengan adanya tiga hal ini akan menjadi lebih efisien, terkoordinas, dan mudah untuk diakses antara tempat satu ke tempat lain. Adapun materi selanjutnya adalah persistem informasi dalam kesehatan yang terbagi menjadi beberapa bagian. Di antaranya adalah pengelolaan data, mengumpulkan atau menyimpan dan menganalisis data kesehatan untuk memudahkan akses dan pengelolaan informasi pasien. Yang kedua adalah peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan untuk membantu mengurangi waktu dan biaya dalam pelayanan kesehatan dengan menyediakan informasi secara cepat dan akurat. Yang ketiga adalah monitoring dan evaluasi program kesehatan, yaitu untuk memantau dan mengevaluasi kinerja program kesehatan untuk memastikan target tercapai dan melakukan perbaikan yang diperlukan. Yang keempat adalah dukungan dalam pengembalian keputusan, yaitu memberikan informasi yang diperlukan bagi tenaga medis dan manajer kesehatan untuk membantu keputusan yang lebih baik dan berbasis data. Dengan peran-peran sistem ini, informasi kesehatan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dan juga mendukung upaya peningkatan kesehatan masyarakat. Dan selanjutnya adalah kesimpulan daripada makalah-makalah yang saya PPT ini. Dari kesimpulan yang bisa saya ambil yaitu konsep sistem informasi keperawatan adalah alat yang sangat penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan yang ada di masyarakat, baik yang eksternal maupun internal. Sistem ini juga membantu dalam pengelolaan data pasien, manajemen bangsal, dan komunikasi antara profesional kesehatan, serta mendukung proses-proses pendidikan dan penelitian dengan penggunaan fasilitas teknologi informasi seperti komputer, telenursing, dan internet sistem informasi keperawatan lainnya yang memudahkan akses dan pengelolaan informasi secara real time. Dan secara keseluruhan sistem informasi keperawatan berkontribusi besar dalam memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik dan responsif dan dalam meringankan tugas-tugas pasien.
Dengan adanya informasi ini atau dengan adanya materi ini yang sudah saya bawakan, kurang yang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih sama-sama belajar. Apabila ada kesalahan mohon diperbaiki. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas materinya.